Bagaimana kalau itu saudara Anda uang pinjam-pinjam, jual ini jual itu, ingin sembuh gara-gara tahu di YouTube, yakin kusnya itu real, sakti real, bisa ngobati real, lalu datang ke sana, padahal akhirnya ketipu, terbodohi lalu tertipu. Ya Allah ya Karim, kita itu masih bilang muter-muter di etika, muter-muter di nyinyir, di gibah. Astagfirullahaladzim, kok cek parai sih, kok cek parai otak. Sadar sahabatku, sadar, semuanya saudara, saya akui semuanya saudara. Gak apa-apa saya dibilang goblok, gak apa-apa saya dibilang fitnah kek. Allah yang tahu, sahabat-sahabat, saudara-saudara, Allah yang tahu. Saya yakin saya bertanggung jawab, wallahi saya bertanggung jawab kelak di akhirat. Kalau saya ini ada maksud pribadi memfitnah sungguhan Samsudin itu benar, Gus mendakwakan Islam selawat tanpa duniawi, tanpa kepentingan YouTube, saya masuk neraka siap. Saya bertanggung jawab. Kalau memang saya harus masuk neraka sebagai fitnah, saya siap masuk neraka. Kalau memang Samsudin itu benar lillahi ta'ala, tidak ada rekayasa, saya siap bertanggung jawab. Tapi sebaliknya, sampai Samsudin itu jadi orang fasik betulan, subscribernya, pendukungnya ini seperti itu, yang bela nih siapapun, kejohongin, siap-siap Anda bertanggung jawab. Kita ketemu nanti di akhirat, di hari yang al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Fal yawma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Para sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa lagi di Rumah Kesempurnaan Khalifah. Kali ini saya ingin berbicara tentang perkembangan kasus video konten YouTube Gus Idris Al-Marbawi ya, yang kemarin-kemarin diberitakan sebagai saksi, masih proses hukum sebagai saksi, akan dilakukan penyidikan polisi. Nah, ternyata dipanggil, akhirnya karena ada beberapa sebab kemudian ditunda sama Polda. Nah, kemarin hari Kamis ya, 22 bulan 4 ini 2021, mulai pagi sampai sore, kira-kira pagi sampai sore itu diberitanya ya, itu Polda sudah melakukan pemanggilan, dan Idris, sebagaimana yang diberitakan, Idris beserta istrinya dan juru bicaranya ya, Firdaus ya, itu mendatangi panggilan itu di Polda ya, Malang, yaitu sebagai saksi. Saya ingat dulu awal kali 8 atau 7 bulan yang lalu ya, sahabat-sahabat yang istiqomah mengikuti channel saya ini, awal kali saya dulu mengkritisi video YouTube-nya Gus Idris itu kan, saya curiga dan saya yakin itu adalah permainan, rekayasa, settingan, duel dengan dukun santet. Mulai dari jenis videonya yang berupa datang ke tempat-tempat angker, narik pusaka, narik sukma pengobatannya, kesurupan, minimalisasi, itu saya yakini itu sebagai settingan belaka, sebagai perbuatan yang disetting ya, permainan belaka, bukan sesuatu yang real, dan itu disengaja. Termasuk video-video yang dimasukkan sebagai konten YouTube-nya berupa video-video itu, hingga kepada duel dengan dukun santet. Belakangan dia viral sampai YouTube, ya, jadi YouTuber besar karena duel dengan dukun santet yang dikesankan itu sungguhan, sehingga masyarakat, makanya disebut pembodohan waktu itu. Nah, itu karena memang masyarakat percaya, sedangkan itu adalah settingan, rekayasa. Duel dengan dukun santet itu dukunnya bayaran. Sebagaimana sudah kita ketahui di video-video YouTube ya, yang sejalur dengan saya, Warkop Institute, Bang TIC, itu sering menampilkan
bahkan menjadi bukti-bukti termasuk video dukun santetnya, pemain dukun santetnya yang direkayasa, yang sengaja dibuat dibayar. Banyak kan sahabat-sahabat kalau mengikuti channel saya ini dan channel-channel yang sejalur itu kan jelas itu. Jadi terbukti sekali gitu, sangat terbukti bahwa itu adalah dukun santet buatan, dukun santet hoax, settingan video rekayasa duel dengan dukun santet itu. Nah, sampai-sampai suatu saat itu kan Kiai Imron sebagai founder Ruqyah Aswaja ya, KBR apa itu, pokoknya Ruqyah Aswaja apa itu, lupa, keluarga besar Ruqyah apa itu ya, KBR apa itu sampai juga membuktikan langsung. Nah, jadi ingin meluruskan ini semua, ini ingin meluruskan. Saya juga menyuarakan itu, membongkar rekayasa itu, meyakinkan kepada publik bahwa yang saya temukan di publikasi YouTube-nya, channel YouTube-nya Gus Idris itu adalah itu settingan, biar masyarakat tidak terbodohi karena dikesankan asli. Di situ betul-betul terjadi pembodohan, bahkan bisa ke penipuan. Kenapa? Karena nanti masyarakat percaya itu real, padahal itu settingan, itu bohongan. Apalagi ditambah ini juga saat itu viral ya, Idris tuh melontarkan kalimat di salah satu videonya. Sahabat-sahabat mesti tahu, siapa yang tidak percaya video ini asli, dianggap settingan, itu munafik katanya, sampai nekat seperti itu. Ini kategori dia sebagai Gus, dipanggil Gus seperti itu, tampil sebagai tokoh agama. Ini makanya saya menganggap ini parah, pembodohannya parah karena membawa lambang agama, membawa salawat ayat-ayat, dan itu jadikan topeng agar umat percaya, mengambil simpati. Akhirnya masyarakat umat kan percaya, banyak yang percaya, ribuan akhirnya karena percaya Gus itu sebagaimana yang ditampilkan di YouTube-nya itu, dia sakti, bisa jurus, bisa narik sukma, bisa ngobati, bisa membasmi dukun santet, punya ilmu hikmah, jurus-jurus kebal termasuk ya, bisa narik sukma. Akhirnya orang datang berbondong-bondong sana, ramai di rumahnya, sampai melakukan pengobatan juga direkam di YouTube-nya juga, pengobatan. Padahal itu juga settingan. Jadi dari hal-hal yang bohong, hal bohongan, hoax atau settingan atau rekayasa, itu dianggap rekayasa, itu adalah pembodohan. Ketika umat itu percaya, namanya pembodohan. Diyakinkan sebagai real lalu umat percaya, itu namanya pembodohan. Ketika umat merealisasikan apa yang dipercaya itu, yakni datang, kalau dia percaya Gus Idris itu sebagai ahli pengobatan sebagaimana videonya, lalu percaya, itu pembodohan. Ketika datang sungguhan, ada yang sakit, datang ke padepokannya berobat sungguhan, kemudian dilayani yang sebetulnya Gus Idris tidak punya pengobatan, di situ juga rekayasa, teknik pengobatannya salah satunya kesurupan, mediumisasi, narik sukma, itu rekayasa juga, lalu bayar, itu sudah tingkat penipuan. Makanya saya getol sejak dulu, saya keras, saya tegas, bukan karena keras apa, bukan karena benci, tegas saya ingat, saya waktu itu sahabat-sahabat mesti tahu, saya tuh dibully habis-habisan awal-awal kali, seakan-akan Gus Idris menjadi jujukan kebenaran yang pasti, dan saya salah. Saya dibilang kalah kelas saya dibilang kalah sakti kayak kalah alim Padahal realnya kalau mau jujur-jujuran, Idris gak ada apa-apanya. Itu karena alami, saya murni tulus karena saya melihat ketidakberesan. Saya melihat pembodohan yang nyata-nyata dilakukan. Saya melihat kefasikan yang dilakukan oleh Gus Idris berupa settingan-settingannya itu, kepura-puraan itu, kebohongannya itu sebagai pembodohan, sebagai kefasikan yang nyata-nyata. Nah, karena ini diungkapkan di media sosial, di channelnya, saya ungkapkan juga di medsos. Tidak mungkin saya datang ke sana, karena saya tidak mungkin ketika saya nanya untuk apa datang ke sana. Ya kalau saya diterima, langsung sudah tahu kalau saya itu ingin membongkar. Sebagaimana yang dilakukan Abang TIJ, dia sampai berani mubahalah. Tapi Allah itu tidak bisa direkayasa. Kebenaran itu tetap tidak bisa direkayasa. Malaikat itu tidak tidur, Allah itu tidak ngantuk, tidak tidur. Allah dan para malaikat juga tidak tidur atau ngantuk, juga tidak goblok. Hanya dengan sabab musabab, sesuatu ada sabab musababnya, termasuk kemudian belakangan sampai terjadi kasus video hoax, salah satu videonya yang tertembak itu.
polisi lalu menangani dan polisi membuktikan itu hoax. Ya berarti selama sebelumnya ini memang hoax, karena pas waktu itu apes ketahuan, terlalu ekstrim permainannya. Oh, polisi tidak goblok, makanya umat itu kualat, mesti innal batila kana zahuqa, mesti kebohongan, ketidakjujuran, rekayasa, makar. Apalagi tersebut dan umat agama dibawa-bawa tetap akan jatuh. Sepandai-pandainya tupai meloncat tetap akan jatuh juga. Apalagi nyata-nyata kezaliman. Innal batila kana zahuqa. Nah, waduh, saya dibilang kalah saing lah, kalah kelas, kalah sakti. Seakan-akan Gus Idris itu disundul setinggi langit menjadi jujukan kebenaran agama, jujukan kebenaran kesaktian, jujukan kebenaran kewalian. Astagfirullahaladzim. Dibully saya habis-habisan. Ketika sudah ketemu dengan video yang apes itu, sehingga polisi yang nangani, awalnya media massa, lalu rame di media massa karena sudah jurnalisme yang menyorot, akhirnya ditangani polisi. Banyak yang lapor bahwa itu adalah settingan, meresahkan masyarakat, bahkan membodohi masyarakat. Selama ini polisi yang nangani, dan polisi membuktikan itu hoax, terbukti itu hoax. Nah, karena hukum ada prosesnya, ketika nyata-nyata itu hoax, tertembak salah satu videonya itu hoax, maka nggak mungkin langsung ujuk-ujuk Idris dipanggil diseret ke penjara sebagaimana para fan-fannya yang belani karena tidak penjara. Padahal hukum adalah butuh proses ya, butuh proses. Jadi proses menjadi awalnya dilihat, didatangi, dikonfirmasi tentang kasus itu, lalu ke tingkat menjadi saksi penyidikan. Ya, kemarin sudah tingkat penyidikan. Awalnya mengingkari, sampai polisi diingkari, publik diingkari. Publik dan polisi kan nggak goblok. Tidak semua orang Indonesia itu dikira sama Idris, polisi atau publik di negara ini dianggap goblok apa? Dianggap kayak anak kecil. Dibilang A, B, B. Ini nyata, ikut nyata. Orang-orang tertentu yang masih otaknya masih mungkin agak halu juga yang percaya. Tapi kan polisi tidak seperti itu. Beberapa masyarakat tidak seperti itu. Sebagian masyarakat tidak semuanya halu, tidak semuanya direkayasa menurut rekayasanya, halusinasinya Idris dan kelompoknya. Nah, awalnya mengingkari berani, itu tidak tertembak, kami tidak menyatakan tertembak, katanya alasnya dengan segala dalih. Tidak ada kami kata-kata di situ tertembak. Padahal awalnya di thumbnailnya itu tertulis tertembak. Padahal nyata-nyata berperilaku kena tembak, sampai keluar darah, bunyinya duar. Sampai di situ ada wacana katanya beralasan juga tembak goib. Waduh, pokoknya muter. Nampak norak sekali kalau cari dalih, ya, cari keselamatan. Nampak sekali, norak sekali. Akhirnya bulat waktu itu, karena memang sekali lagi kebenaran tidak bisa direkayasa. Yang benar tetaplah benar, yang salah tetap salah, kejujuran tetap jujur, kebohongan tetap jujur, dan polisi tidak bisa digobloki, tidak bisa direkayasa. Akhirnya sampai ke tingkat penyidikan. Kemarin tanggal 22 bulan 4 ya, April ini ya, hari Kamis kemarin, ini hari Jumat sekarang 23. Maka sebelumnya juga dipanggil karena sakit apa? Hanya betul-betul dipanggil ke Polda aja, ke Polda, Mapolda ya. Tuh. Jadi jadi saksi keluarganya itu. Jadi saksi Idris, istrinya dan juru bicaranya menjadi saksi tingkat penyidikan. Nah, setelah tingkat menjadi saksi, kita tunggu perkembangannya. Apakah sampai ke tingkat tersangka lalu terdakwa. Baru kalau sudah terdakwa yaitu masuk, bisa masuk. Tidak bisa lagi buat settingan. Itu sahabat-sahabatku. Jadi jelas ya, jelas. Nggak bisa dibohong. Walaupun nyata-nyata awal kali mengingkari itu, dikira manusia semua bisa direkayasa dengan halusinasi. Tidak terlembak katanya. Itu menyatakan dengan yakin sekali. Itu kami tidak menyatakan tertembak, juru bicaranya itu lagi. Saya nggak habis pikir dengan juru bicaranya juga. Kok bisa main logika seperti itu? Padahal sekarang begini, kenyataan kebenaran itu kan bukan
dipatokkan kepada omongan. Makanya itu ada omongan jujur dan omongan dusta. Bukti-bukti bukan omongan, tapi realita real, perilaku, apa yang dilihat, apa yang ada, apa yang terjadi. Realitas di lapangan, bukan omongan. Kalau omongan nggak ada di penjara, itu maling-maling di penjara. Umpamanya kebenaran berpatokan pada omongan. Umpamanya kalau sidang, kalau ada kekeliruan pidana atau kriminal, lalu pelakunya dipanggil sama polisi di sidang, "Hei, kamu maling atau enggak?" "Tidak, Pak, saya tidak maling." Nah, berarti karena dia tidak ngaku maling, berarti dia benar. Lalu selesai. Enggak ada orang yang di penjara, enggak ada kesalahan di muka bumi ini. Semuanya akan mengaku benar, akan ngaku baik, akan ngaku tidak salah. Tapi kan realita nggak bisa dipermainkan. Kalau sudah dor, apalagi sekilas sebelumnya ada kata-kata tertembak di thumbnailnya yang dihapus itu. Atau walaupun akhirnya juga ada wacana tembak goib apa-apalah waktu itu, saya ingat saya. Orang sudah seperti itu kok gambarannya perilaku ditembak. Masa manusia mau bilang bukan sesuai dengan omongannya? Polisi mau percaya, "Bukan Pak Polisi, bukan, kami tidak menyatakan itu tertembak." Lalu percaya, "Oh ya, oh enggak apa-apa, berarti enggak apa-apa." Mau gitu. Enak banget hidup ya. Itu halu. Karena memang dunia halu yang dilakukan. Ya halu, dikirain mau bisa dihaluin semua orang, termasuk Pak Polisi. Nah, itu sahabat-sahabatku. Jadi kebenaran itu tidak seperti itu. Makanya di akhirat, apalagi ini belum akhir. Jadi kenyataan, realitas. Jadi ketika ada orang tertembak, nyata-nyata tertembak, bunyinya, gayanya, lalu dinyatakan itu tidak tertembak, kan tidak bisa. Jadi realitanya tampaknya seperti itu. Gak mungkin juga sebaliknya ditusuk, nggak mungkin. Masa ditusuk bunyi dor, gayanya juga kan gak mungkin. Begitu juga begini. Umpamanya ada orang yang beol di tengah jalan. Sudah, realitanya, gerakannya, perilakunya beol di tengah jalan. Nampak, orang nampak perilakunya dia berperilaku, berbuat di tengah jalan beol. Lalu dia mengatakan sambil beol di tengah jalan, "Saya tidak beol kok." Apa yang akan dibuat dibuat acuan kebenarannya? Apa dia yang mengatakan saya tidak beol, atau dia perilakunya, perbuatannya sedang beol di jalan? Tentunya apa yang kita lihat nyatanya, gerakannya, perilakunya. Kalau omongan bisa itu. Makanya ada omongan bohong atau dusta. Seperti itu. Jelas-jelas juga di Al-Quran, jelas-jelas di akhirat nanti bukan mulut yang kalau mulut juga nanti di depan Allah ketika diadili manusia, "Enggak Tuhan, saya benar, saya tidak salah, saya tidak berbuat maksiat." Ngaku gitu lalu dibenarkan. Makanya di Al-Quran jelas itu di surat Yasin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma nahtiya fal yauma la tudlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Oh, sebelumnya ada ayat Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tukallimu aydihim ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimu aydihim wa tukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Saya kok lupa. Biasa baca cepat ya. Wa tukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Seperti itu ya. Di surat Yasin itu. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa tukallimu aydihim. Ya, wa tukallimu aydihim ya. Jadi di hari ketika afwahihim nakhtimu ala afwahihim, ketika kami Allah ya berfirman menutup mulut-mulut mereka, wa tukallimu aydihim, dan tangan mereka berkata. Jadi mulutnya ditutup karena mulutnya bisa bohong. Itu. Kayak mulutnya Idris bisa bohong. Gayanya tertembak tapi ngomongnya tidak tertembak, makanya ditutup, tidak bisa ngomong. Itu di akhirat. Allah sudah menggambarkan bahwa mulut itu bukan acuan kebenaran. Di pengadilan juga ditutup. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kalau salah mohon maaf ya, saya agak khawatir. Yasin surat 56 apa berapa ya? Di hari Allah menutup mulut mereka. Ya karena bisa bohong, mesti bohong. Makanya ada sahabat juga yang menyinggung saya, datangi, tanyakan langsung. Ya mesti bohong, nggak mungkin ngaku keburukannya. Kesama kayak Samsudin. Saya mau mendatangi Samsudin, ditanya, "Kamu buat video rekayasa nggak itu di video-videonya?" Ya enggak, itu asli, mesti gitu. Kayak Idris juga dulu sampai disumpah-sumpahin.
Makanya ditutup. Allah juga menggambarkan dalam Al-Quran di akhirat kelak akan ditutup. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tukallimuna aydihim wa tukallimuna aydihim. Kembali ke mereka, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya. Ditutup. Wa tukallimu aydihim wa tukallimuna aydihim wa tukallimu aydihim. Kok ini kok saya khawatir Allah karim ayan. Semoga nggak salah saya. Ntar lagi saya lihat. Karena kalau baca Yasin itu kan cepet gitu ya. Seketika pelan ini akhirnya kayak khawatir. Ketika kemudian tangan-tangan mereka berbicara, jadi realita yang bergerak, yang berbuat. Tangannya berbicara. Wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun. Wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun. Kalau ini jelas benar. Wa tashhadu ta. Jadi kembali ke arjuluhum, jamak mana sih? Arjuluhum, arjuluhum. Jamak dari apa? Dari kaki-kaki. Ketika kaki juga menjadi saksi, ngaku kakinya berjalan bagaimana kemana, tangannya apa yang dilakukan, bukan mulut yang ditanya. Oh, sama kayak Idris. Ketika beol di tengah jalan, orang beol di tengah jalan, nyatanya beol di tengah jalan, ngomong, saya tidak beol di jalan. Tidak mungkin kita percaya kepada yang diomongkan, kepada yang dilihat. Sama dengan Idris. Sebagaimana apa yang dilihat, dia mau mengingkari, dikira menurut halusinasinya dia, halusinasi otaknya, nggak bisa. Nah terbukti, nah polisi tidak bisa dihalusinasi sesuai dengan halusinasinya dia. Polisi tidak bisa direkayasa, membuktikan bahwa itu hoax video settingan. Begitu juga saya yakin sebelum-sebelumnya, karena itu apa saja. Terbukti kan? Sekali lagi dulu saya dibully. Ternyata Idris yang dulu disundul setinggi langit, katanya sampai bilang wali, nangis kayak dulu ada pemerannya pernah ada videonya yang digantung di keroyok dukun berapa itu 27 apa digantung, nangis, didoakan, ya Allah, waduh terbodohi bang, doa serius, nangis di komen-komennya, itu buktinya. Lindungi Gusti ya Allah, berjuang menumpas kesirikan, padahal istrinya guyon-guyon tertawa setelah itu. Dapat bayaran dari YouTube. Astagfirullah, ini pembodohan. Ini pembodohan. Astagfirullah. Saya ingat itu kayaknya dianggap sakti, bisa jurus, bisa narik sukma. Padahal saya ingat itu terbodohi umat menganggap Idris itu sakti. Akhirnya berbondong-bondong direalisasikan, datang ke padepokannya, minta kesembuhan karena dia sakti, bisa narik sukma, bisa menyembuhkan, bisa membunuh jin, mengeluarkan jin, bisa mengobati berbagai penyakit. Itu ketingkat penipuan sudah. Karena tertipu, karena sebetulnya tidak bisa mengobati, sebetulnya tidak seperti itu. Itu rekayasa. Orang bayar dari mana-mana, Allah karim, kok tega. Dibully. Kayak itu sakti, kayak itu disundul langit, kayak itu sehingga disebut wali kepret. Tegas. Mohon maaf kalau saya keras. Gini-gini saya dianggap gak sopan. Saya sering muter, ada orang yang so akademis di komen saya ketika juga Mbah Samsudin, sama ketika saya Mbah Samsudin, sama dulu ketika saya awal-awal kali wah muter-muter, saya dibilang iri lah, dibilang nyinyir lah, bahkan dibilang fitnah apa? Terbukti sekarang polisi yang menangani. Mana sekarang fan-fannya? Mana sekarang subscribernya? Mana sekarang fanatikusnya? Otak jangan ikut halu. Saya niat meluruskan. Saya ini bukan keras, bukan gak sopan, tegas. Allah karim. Fan-fannya kalau sudah fanatik, alasan sok akademis, sok etika, kayak sudah banyak yang ketipu, masih muter-muter di persoalan etika. Ibarat orang sudah banyak kemalingan, nyata-nyata dilihat orang itu maling, masih mau menghalusi itu. Gak ngaku maling, masih mau bahas etis bagaimana menyikapi maling itu secara lembut, secara moral, secara santun. Kepret, otak dipakai. Memang ada cara dakwah dengan halus, tapi kondisi tertentu. Di Al-Quran ada. Para nabi juga diikuti harus dengan lembut, termasuk Nabi Musa depan Fir'aun. Tapi lihat penafsirannya, lihat kondisinya. Al-Quran itu ada penafsirannya yang jelas. Baca penafsiran yang betul. Bagaimana bersikap lembut, artinya lembut itu bagaimana? Apakah lembut dalam artian tegas? Apakah lembut dalam artian lebay?
Nggih, ngapunten jenengan niku anu Gus, video settingan ya. Jenengan itu apa video settingan Gus? Ngapunten nggih, kula nggih. Masa gitu? Mau datang gitu, rengek-rengek gitu, etika gitu. Etika kepret. Semua ada ilmunya, sahabat-sahabat. Saya tegas. Ada itu di Samsudin yang ngomong komen itu akademis, muter masalah etika. Yang sudah penipuannya jelas, fasiknya jelas, muter masalah etika, bagaimana menghadapi Gus Samsudin dengan lembut, dengan santun. Kepret. Orang tegas-tegas menipu, sudah banyak ketipu, kok masih bilang kesantunan? Saya sudah tegaskan, setan lebih santun, bajingan lebih santun. Jangan ngomong masalah kesantunan kalau sudah saat genting seperti ini. Butuh berapa banyak lagi saudara-saudaramu ditipu, yang jual ini, yang pinjam ini uangnya. Lebih menghargai mana Anda meluruskan itu? Samsudin Idris itu luruskan. Jangan malah berbicara sibuk ngomong bagaimana santun menghadapi Idris dan Samsudin. Orang fasik kok masih disantunin. Jangan ngaku berilmu, jangan ngaku sok ademis, jangan sok bijaksana. Ada itu siapa yang namanya Tini, siapa itu? Ketika saya bahas Samsudin, ini Idris ini buat pelajaran. Masih mau merengek-rengek, masih mau ngomong saat ini bagaimana menghadapi Idris, mau mendakwai Idris, mau meluruskan Idris dengan santun, masih ngomong itu, masih muter-muter seperti itu. Berapa banyak lagi yang dibutuhkan untuk jadi korban, saudara-saudara. Semoga ini yang Tini mendengarkan ini, yang sok pahlawan, yang sok santun, atau walaupun dalihnya tidak memilih siapa ini itu, tapi Anda mempersibuk diri cuma ngurus santun, sedangkan saudara saya Anda setiap hari makin banyak yang berdatangan ke yang halu-halu itu. Sudah nyata-nyata digiring dengan kesirikan, apalagi Samsudin buat jimat, buat ini tah, buat jimat, buat ini, digiring dengan kesirikan. Nyata-nyata masih sibuk berbicara kesantunan menghadapi Samsudin, mau meluruskan Samsudin bagaimana enaknya, baiknya, sekiranya santun. Kepret. Tegas saya ini. Ya, ada kalanya bagaimana berbuat baik. Lihat penafsirannya berbuat lembut itu apa. Jangan sok akademis. Saya tidak goblok, saya tidak bodoh. Ya. Saya tidak mau didikte, didoktrin bagaimana kesantunan. Saya sudah banyak belajar. Saya puluhan tahun saya di pesantren. Bukan sombong, tegas saya. Saya bukan anak kecil. Saya juga bukan orang yang bisa didoktrin dengan halusinasi Anda semua. Yang sok alim, yang sok tahu. Sama dengan ghibah, muter di ghibah. Saudaranya sudah banyak ketipu, masih muter takut ghibah, takut fitnah, takut ghibah, nyinyir kayak astagfirullahaladzim. Long di otaknya cuma ada ghibah itu haram. Bacalah kitab yang benar. Yang ada otaknya itu dakwah dengan lembut, dengan santun, dengan bijaksana. Cuma itu yang ada. Keilmuannya cuma itu yang ada. Ini pelajaran banget. Terbukti kan sekarang kan. Saya dulu dianggap fitnah, dianggap nyinyir, dianggap ghibah, kalah kelas. Kalah kelas dengan Idris sekarang yang dalam penyidikan jadi saksi yang terbukti video hoaxnya. Masih kurang apa bukti lagi? Mana fan-fannya? Ini juga pelajaran sebagai Tini itu. Lihat Idris itu. Saya juga digitukan dulu. Mungkin salah satunya juga kamu muter-muter dulu ketika saya bahas Idris. Muter-muter saya didalihkan dengan kesantunan. Nah, seperti itu sahabat-sahabat. Ini saya tegas. Saya tegas. Terbukti. Lah katakan saya demi keselamatan bersama sudah saya ulang-ulang sahabatku. Termasuk Tini. Saya apa itu fan-fan yang selalu bilang etika itu. Komentar masalah moralitas. Bukan saatnya ngomong moralitas. Moralitas itu bisa ada juga yang relatif. Jangan ngomong banyak kalau kita bahas moralitas. Moralitas itu juga relatif kok. Ada yang mutlak, ada yang relatif. Saya belajar tentang moral. Saya tahu ghibah, saya tahu nyinyir. Saya tahu kapan membicarakan orang, kapan ghibah, kapan tidak. Jangan ngomong, saya banyak. Mohon maaf, saya juga ada filsafat viralitas. Saya itu lulusan filsafat akidah filsafat. Saya juga belajar bagaimana tentang moralitas, filsafat moralitas. Coba, jangan mengandalkan moralitas, jangan mengandalkan etika. Kalau mau etika luas nanti muter Anda nanti. Malah etika itu relatif sesuai dengan budaya setempat. Saya buktikan bahwa etika itu ada yang nilai relatif. Contoh,
Kalau di budaya barat, etika mereka yang benar, etika lokal budaya barat itu kan kalau ketemu ciuman, peluk-peluk walaupun lain jenis, itu etis, itu baik. Tapi coba di kehidupan Jawa, dinilai etika, pandangan etika Jawa, termasuk Madura lah, terutama Madura. Istrimu dengan istri tetangga peluk, dengan suaminya tetangga, laki perempuan yang bukan muhrimnya peluk-pelukan. Waduh, dibacok kamu, dibacok kamu. Gak etis di sini. Bisa jadi pada satu sisi, pada satu daerah budaya itu etis, bisa jadi di budaya yang lain atau daerah lain itu tidak etis. Biar ngerti, dikirain saya orang goblok apa mutsaan moralitas. Di apa lagi? Apa di Papua ada apa itu? Yang ketika bertamu itu nilai etika, ada sebuah menjadi etika itu disuguhi minuman kayak minuman keras apa ya itu. Dalam budaya kelompok orang-orang tertentu, apa di mana, apa di Papua, apa di Irian, apa itu, mohon maaf ya. Kalau nggak salah, saya salah, mohon maaf. Saya pernah dengar ngomong dengan orang itu ya. Itu ngomong kalau sahabat-sahabatnya di sana biasaan kumpul bertamu itu diminumi, disuguhi minuman mabuk. Niatnya nggak mabuk, pokoknya minuman yang menimbulkan mabuk. Minuman apa? Minuman apa ya? Mabuk lah ya. Minuman keras itu. Nah, itu kalau nggak diminum berarti nggak menghormati. Kalau nggak mengasih itu nggak hormati, harus minum. Nah, pada sisi yang lain di Jawa, justru kalau disuguhi itu nggak etis, ngajak orang mabuk. Itulah moralitas. Jadi ini saya tegaskan, jangan gampang ngomong moralitas. Moralitas itu luas, jangan muter-muter ngomong moralitas. Kalau mau ngomong moralitas di sisi lain aja, di waktu lain, jangan di waktu yang persoalan kayak gini. Nanti makin banyak nanti yang ketipu. Ini kita butuh ketegasan. Makanya Nabi itu juga ada ayat, ruhama'u bainakum, sama muslim apa, saling kasih sayang. Kalau saya jabarkan, bukan kepada orang yang nyata-nyata musuh Islam, termasuk orang munafik kan musuh Islam dari dalam, bukan hanya orang kafir. Orang kafir nggak semuanya musuh dari dalam, orang-orang yang non muslim tidak semuanya. Tapi yang nyata-nyata merusak Islam siapapun, baik yang memang yang tidak Islam maupun yang Islam yang munafik, itu keras tegas, asyaddu tegas. Anal kufar warahma'u bainahum, kasih sayang di atas sama. Ayat itu nggak hanya halus, bahkan ada ancaman di sana. Ada tasydid, ya, tabsir. Jadi paham, ini khususnya yang ini apa yang komen-komen. Siapa lagi yang lain itu? Johong bohong, johong apa. Astagfirullahaladzim. Semoga mendengarkan ini sahabat-sahabat mereka, subscribernya Gus Halu yang membodohi umat, termasuk salah satunya Idris, termasuk Samsudin yang bisa nyusul itu kapan-kapan. Kalau terus membuat video rekayasa, tetap ada apesnya, ada kualat, ada hukum Allah. Innal batila kana zahuqa. Ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa tukallimuna aydihim. Ya muna ya, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Demikian sahabat-sahabatku. Jadi jelas ya. Saya mohon maaf, saya tegaskan, saya mohon maaf banget. Bukan karena dia tidak santun, tidak etis, sombong, atau merendahkan orang lah. Bukan, ingin lurus bersama. Karena inilah caranya. Dan terbukti Idris sekarang kan dengan cara ini sejak dulu. Coba sekarang nggak ada yang dulu membuli saya, yang menggambar Idris Wali di sini, nggak ada suaranya sekarang. Semoga tobat, tidak terbalu. Kalau sekarang masih dibela Idris tuh videonya asli, sakti juga, sakti ditembak gak apa-apa, bisa narik sukma, jurus-jurus membasmi dukun santet, yang dukun santet ini adalah bayaran dibuat sendiri, itu masih dipercaya asli. Waduh, terlalu, sudah ke tingkat halusinasinya, sudah gangguan jiwa.
Demikian sahabat support, jelas ya. Ini nanti saya kirim bukti-bukti screenshot sedikit beberapa berita-berita yang membicarakan itu. Paling tidak hanya setidaknya judulnya gitu ya. Linknya saja. Karena ini kata saya ini pembicaraan saya ini sudah panjang sampai setengah jam. Ini biar tidak ada yang salah paham. Karena saya itu selalu diserang masalah etika, masalah moral. Astagfirullahaladzim. Kita semuanya saudara. Tapi semuanya saya anggap saudara. Anggaplah mereka yang belum sadar, baik subscribernya atau kus-kus itu, semua oknum kus yang buat video settingan kayak Ujang Bustomi, Nur Samsudin, Mas Karyo itu apalagi, Sapu Lidi apalagi. Sekarang agak halu juga Bang Ray itu juga, mungkin Bang Ray juga mendengarkan ini. Itu sudah kayak menggiring umat kepada halusinasi, bahkan kesirikan. Nyarok itulah apalah, padahal halu saja. Astagfirullah. Dulu awalnya gigih sejalur dengan kami, dengan Bang TIJ, dengan saya Warkom Institute. Nah sekarang kok ikut halu. Sapu Lidi itu juga. Astagfirullah. Duniawi, astagfirullah. Gara-gara dunia saja, gara-gara uang YouTube saja. Saya lebih baik kelaparan daripada menggiring umat ke halusinasi yang gak jelas. Apalagi nyata-nyata lebih dekat dengan kesirikan. Naudzubillah min dzalik, lebih dekat dengan tahayulisasi. Tahayul, kesirikan itu bahaya. Tapi ya sudah, kalau diingatkan nggak bisa ya sudah, nanti Allah yang akan menunjuk. Dan saya yakin tidak akan salah. Terbukti Idris. Sekali lagi terbukti Idris. Buktinya Idris. Masih kurang apa? Masih nganggap saya nyinyir, fitnah, apalagi gibah. Seandainya saya tidak nyinyir, teman-teman sejalur Bang TIJ, Warkom Institute, Bang Laca gak nyinyir begini, umat sampai sekarang masih istiqomah berbondong-bondong nunggu, saudara. Nunggu yang sebetulnya pengobatan gak nyambung, abal-abal. Astagfirullahaladzim. Sama Samsudin itu sampai sekarang masih nunggu, banyak yang berobat. Sedikit-sedikit keris. Orang bawa tongkat setruk gini, diritualisasi secara klinik, katanya ada jinnya, disantet di kelapa degan, kelapa muda keluar merah lah apa, padahal itu settingan rekayasa. Bagaimana saudara Anda, sahabat-sahabatku, Tini Ki Juhong, bagaimana kalau itu saudara Anda uang pinjam-pinjam, jual ini jual itu, ingin sembuh gara-gara tahu di YouTube, yakin kusnya itu real, sakti real, bisa ngobati real, lalu datang ke sana, padahal akhirnya ketipu, terbodohi lalu tertipu. Ya Allah ya Karim, kita itu masih bilang muter-muter di etika, muter-muter di nyinyir, di gibah. Astagfirullahaladzim. Kok cek parai sih? Kok cek parai otak? Sadar sahabatku, sadar. Semuanya saudara, saya akui semuanya saudara. Saudara. Gak apa-apa saya dibilang goblok, gak apa-apa saya dibilang fitnah kek. Allah yang tahu, sahabat-sahabat, saudara-saudara. Allah yang tahu. Saya yakin saya bertanggung jawab. Wallahi saya bertanggung jawab kelak di akhirat. Kalau saya ini ada maksud pribadi memfitnah sungguhan Samsudin itu benar, Gus mendakwakan Islam selawat tanpa duniawi, tanpa kepentingan YouTube, saya masuk neraka siap. Saya bertanggung jawab. Kalau memang saya harus masuk neraka sebagai fitnah, saya siap masuk neraka. Kalau memang Samsudin itu benar lillahi ta'ala, tidak ada rekayasa, saya siap bertanggung jawab. Tapi sebaliknya, sampai Samsudin itu jadi orang fasik betulan, subscribernya, pendukungnya Tini seperti itu, yang bela nih siapapun, Ki Juhong, siap-siap Anda bertanggung jawab. Kita ketemu nanti di akhirat, di hari yang al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Fal yawma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Sekarang Anda bicara dengan mulut-mulut Anda, kus-kus bicara dengan mulut-mulut Anda, dengan indah, dengan sok etis, dengan sok bijaksana. Tapi realitas tidak akan pernah dibohongi. Sekarang Anda bisa cerdas, lihai, membuat settingan, rekayasa. Sekarang Anda wali, benar, alim, ahli agama, pendakwah, pembasmi kesirikan, dukun santet.
Tapi pada saatnya, fal yauma la tuzlamu nafsun syai'aw wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Siap. Saya siap. Saya siap. Hak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niat saya betul-betul karena saya tahu itu kefasikan, sahabat-sahabat. Dan terbukti satu sudah, Idris. Polisi menjadi saksi kelak di akhirat. Oke sahabat-sahabatku, semoga yang sejalur semua, bukan masalah fanfin dengan saya yang bersama dengan saya, bukan masalah fanfin, kita sama bersama. Ini kita bertemu karena Allah, kita berpisah karena Allah, kita berbicara karena Allah, karena umat demi kemaslahatan bersama. Sahabat-sahabat, demikian ya, saya tegas sekali. Semoga bisa menyimak ya, bisa menyimak, terutama fan-fannya yang kus-kus halu, yang sedang diuji Allah. Diuji Allah sebetulnya nggak kuat, diuji dengan dunia, nggak kuat mereka. Tenggelam, ya, tenggelam, tertipu daya oleh permainan dunia ini, dolar, sahabatku. Sehingga walaupun bulan puasa sebat-sebat jari rekayasa, mengesankan itu video itu asli, duel dengan dukun santet dakwah, padahal itu cuma demi uang. Sahabat, Bustomi sama semua. Fitnah akhir zaman, seakan-akan orang nampak alim, busananya kayak dipercaya, padahal di pribadinya, di hatinya tahu kalau dia buat rekayasa. Setan, betul setan, iblis diuji, mereka nggak kuat. Puasa buktinya, lo berhenti lah puasa itu menjaga ketidakjujuran, ya, ibadah. Kok malah masih duel dengan dukun santet tengah malam? Darusan, kapan darusannya? Ya. Kapan sholat malamnya? Itu mau dianggap orang alim, itu mau dianggap tokoh agama, itu gus, itu kiai, itu pemimpin padepokan, itu pemimpin pesantren, itu pengasuh pesantren alasannya, itu pendakwah salawat. Astagfirullahaladzim. Demikian, salah kurangnya mohon maaf. Dan selebihnya saya hanya bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya bertanggung jawab dengan apa yang saya katakan. Dunia akhirat. Wallahi, dunia akhirat. Demikian. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.